Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama menelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kita kepada Allah. Semoga doa telaah Al-Quran pada malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalna ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yakhshuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaghfartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa badalna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika an lam yakun rabbuka muhliqal qura bi dzulmin wa ahluha ghafilun. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Subhanallah azim. Sebelumnya dibahas Allah punya kehendak. Yang kehendak ini dalam tatanan kehendak memberitahukan. Jadi Allah itu punya hasrat. Yang hasrat ini memberitahukan mana jalan selamat. Disebut kehendak hukum. Allah punya kehendak memberitahukan jalan celaka. Maka dikasih larangan-larangan. Nah, kehendak-kehendak ini namanya qadar. Qadar selamat sudah diperintah. Qadar yang mencelakai sudah dilarang. Nah, takdir itu kan sebuah peristiwa. Kalau saya melewati larangannya, ya takdirnya ya celaka. Kalau saya
melewati perintahnya, takdirnya ya selamat. Namun karena kelemahan kita, ada celah-celah ketika menjauhi larangan, ada kelemahan. Ketika menjalani perintah, ada kelemahan. Makanya kelemahan ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Gagal jangka pendek. Tidak apa-apa gagal jangka pendek. Sebab ada ketaatan itu ya yang tidak sempurna. Taat menjauhi larangan tidak sempurna saya ini. Sempurnanya apa? Menjauhi larangan itu, menjalani larangan sempurna. Buktinya apa? Ibu gitu. Kepingin terus mengulang. Menjalani perintah tidak sempurna. Sempurnanya apa? Tinggal perintah. Makanya dikasih oleh Allah gagal dunia, jangan tertipu. Sebab gagal di dunia di dalam jalan Islam itu nanti diganti keselamatan. Bisa di dunia anak cucu kita dipelihara. Karena sabar di dalam kegagalan, taat kepada Allah. Nanti kubur di akhirat. Jadi di akhirat nanti banyak orang yang diselamatkan bukan karena apa? Nyamannya ibadah. Tapi apa? Diselamatkan oleh tidak nyamannya di dalam ibadah kepada Allah. Itu ya. Nah, makanya dalam konteks ini asyadul bala anbiya. Cobaan yang paling berat keras itu para nabi. Semua amsal. Kemudian derajat di bawah nabi. Itu ya. Sampai disebutkan innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau ingin memberikan cinta kepada hambanya, dicoba hambanya. Ayo istiqomah di dalam gangguan apa enggak? Kalau istiqomah di dalam kenikmatan itu wakil. Nikmat ibadah ibu terus. Ayo coba melewati ibadah yang beresiko gimana? Nah, di sini Allah sebelumnya dibahas siapapun yang Allah punya kehendak untuk dibimbing yasrah sadrahul Islam, dadanya lapang untuk menerima kepatuhan Islam. Ini namanya taufik. Makanya biasanya wabillahi taufik walhidayah. Jadi Allah itu melapangkan dada untuk tertarik kepada standar kepatuhan pada Allah. Umumnya kan orang patuh Islam itu kepada senang tidak senangnya kan. Tidak senang patuh malah wayo. Siapa yang menyuruh kamu lari? Ya tidak senang, tidak senangnya itu yang menyuruh kita. Siapa yang menyuruh kamu menjalani? Kok getol menjalani? Saya senang, maka berkorban untuk yang disenangi. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali muslim. Muslim itu menyerah kepada ketentuan-ketentuan Islam, bukan senang tak senang. Ini ya, kan banyak setia kepada Allah saat kesenangannya dituruti, tidak setia lagi saat kesenangannya tidak dituruti oleh Allah. Itu bukan ibadah, ini namanya adat. Adat itu kan rutinitas kebiasaan. Itu sudah kita uraikan. Nah, sehingga kita, saya kok senang kepada Islam ya, saya kok senang tak, alhamdulillah ya Allah. Hati ini kok beri senang kepada Allah. Itu yang membangkitkan hasrat senang itu. Saya kok benci maksiat ya Allah. Siapa yang membangkitkan perasaan benci kepada maksiat? Kok saya bisa benci maksiat ya? Jadi banyak orang tinggal maksiat tapi belum benci. Buktinya apa? Kepingin mengulang. Kalau hatinya itu benci kepada maksiat, masya Allah itu dibimbing malah. Banyak orang tahu benar, malah memusuhi benar. Berarti apa? Masya Allah kita ini dikasih oleh Allah semua menjalani kebaikan Islam. Pernah disyukuri, makanya ada tambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, karena dikasih nikmat taat, la azidannakum, pasti akan aku tambah kepada kamu nikmat taat. Itu ya. Nah, itu sudah kita uraikan. Tapi sebaliknya, siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, ya sesat, harajan itu sesat, karena namanya sesuatu bisa sholat,
nembus ruang hamba, nembus atmosfer bumi. Sulit apa enggak? Sesat. Jadi kalau hari ini saya masih ibadah, bahaya, hati-hati. Istighfar kepada Allah. Jangan sampai saya malas ibadah nanti mengarah pada benci ibadah. Alhamdulillah. Saya kok malas ngaji, ya Allah. Jangan sampai saya nanti benci kepada Al-Quran. Asalnya malas, nanti tidak suka. Qurannya ya tidak mau, bukan kita yang mau Quran. Qurannya tidak mau. Itu harus khawatir, punya takut. Ya, jadi ketakutan untuk dicabut kesempatan taat. Itu ketakutan yang sudah dewasa. Bukan takut kemauannya tidak dituruti. Itu takut umum itu. Nah, makanya wa hadza siratu rabbika mustaqim. Ya, sedangkan ini siapa? Al-Qur'an ini dekat. Petunjuk-petunjuk. Ini kan di atasnya kan petunjuk. Ya, sehingga indikasi ketika saya senang untuk kebaikan Islam, kenapa harus disyukuri. Kalau dadanya sempit untuk menerima kepatuhan kepada Allah, ya Allah, hilangkan sesak dada, sempit hati untuk menerima Islam ini. Ya, hilangkan. Kenapa? Itu tanda orang-orang yang celaka. Sebab ada hadis ini. Ini kan kehendak yang diberitahukan. Tapi ada kehendak yang dirahasiakan oleh Allah. As-sa'idu man sa'ida fi batnihi wasyaqiyu man syaqiya fi batnihi. Itu harus takut itu. Orang yang selamat dan bahagia itu orang yang selamat dan bahagia semenjak di dalam perut ibunya. Takut ya. Sedangkan orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang sengsara semenjak dia di dalam perut ibunya. Ya Allah, jangan sampai saya. Maka diberitahu ini loh caranya kalau kamu takut semacam ini. Islam, lewati Islam. Jadi takut itu punya pegangan, jangan takut tanpa pegangan nanti ngawur. Ya, takut itu punya pegangan. Kalau kita di jalan Ayati kan rame. Dulu kampung mungkin zebra cross saja. Kalau sekarang tidak cukup. Pakai sirine, nggak cukup jalannya lebar, kasih jembatan. Jadi takut itu ada pegangannya. Allah itu paling paham, kita itu punya rasa takut, maka dikasih pemberitahuan bahaya. Ini loh caranya supaya terhindar dari bahaya. Tidak ngawur Islam itu. Makanya ada kepatuhan kepada standar pegangan tadi. Dan dan ini kitab Al-Quran ini syurat jalan supaya tidak tertabrak, supaya tidak celaka. Perjalanan ada tujuan, jangan jalan yang ngawur, jalannya bengkok-bengkok. Tujuannya dekat, jalannya bengkok, kata-kata. Saya dari Meleto ke sini, ke Ponzari, lewat rumput saya, lalar jauh lewat rumput. Ya bisa tapi kan sudah habis waktunya. Kenapa? Sebetulnya tujuan jalannya pendek, titik start dengan titik tujuan itu pendek, tapi ribu-ribu. Menghabiskan umur, ya, lama sampai pada tujuan, menghabiskan energi, menghabiskan biaya. Yang asalnya bensinnya itu 20 cukup, Surabaya cukup 20 ribu. Ini enggak mau ke Bonsari, mulai itu ke Perak. Perak ini naik sasar Gresik, balik lagi, bensinnya tidak cukup. Nah, di sini Siratu Rabbik, jalan pencipta, pengatur, pemilik Muhammad. Berarti Rasulullah tidak ngawur. Rasulullah manusia yang paling cerdas. Rasulullah dipimpin oleh Allah langsung. Itu saja dikasih jalan. Siapa yang menjamin kita dipimpin oleh Allah? Sementara kita tidak punya greget untuk mengetahui jalan yang diterangkan oleh Allah di Quran. Jadi tidak ngaji, hati-hati tidak ngaji.
Bagaimana kamu tahu jalan selamat sementara hasrat kita ingin selamat? Bagaimana kamu tahu jalan supaya tidak celaka sementara jalan supaya tidak celaka tidak pernah ada greget untuk memahami. Ya, maka ini menunjukkan apa? Syiratu rabbika ini idhofi, penyandaran. Artinya apa? Tidak ada jalan kecuali jalannya Islam. Jadi kalau kita punya keyakinan ada selain Islam jalan selamat, itu berarti apa? Mensejajarkan dengan Quran, itu kufur. Apalagi ada selain Quran yang lebih unggul menuju jalan keselamatan. Oh, itu malah melawan Allah. Itu ya. Jadi asroka yusri itu menyertakan. Asroka itu menyertakan. Ini jalan Islam, ini di luar Islam, disertakan ini. Itu namanya asroka, menyertakan. Padahal orang musyrik tak pernah menyertakan di luar Allah. Itu ada pencipta. Apa yang disertakan oleh orang musyrik itu? Jadi ada selain Quran yang setara begitu kan? Apalagi unggul. Hati-hati kita dalam hidup. Sebab orang itu akan mencintai apa dan siapa yang dipandang mampu menyelamatkan. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan ada. Surat Al-Baqarah sudah ada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara orang yang menjadikan selain Allah itu tandingan. Tandingannya gini. Ini tandingannya ini gitu. Paham gitu? Maka taruh mana yang unggul, itu yang diunggulkan, itu yang akan dibela. Saya ikut yang unggul. Makanya Quran ini dirancang untuk tidak disamai sama diungguli. Supaya apa? Ini siap diuji Al-Quran. Di tengah isi ruh yang muncul tenggelam ini tidak pernah tenggelam, muncul terus. Nanti Allah sendiri yang akan menarik dari peredaran Al-Quran. Jadi ada orang ya yang menjadikan selain Allah itu pesaing-pesaing. Apa yang disaingkan dengan Allah? Padahal orang musyrik tidak pernah mengakui selain Allah itu pencipta. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau kau tanyakan siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Lalu apa yang ditandingkan? Wewenang Allah. Apa wewenang Allah? Allah itu paham bahwa kita ini ingin selamat dan ingin celaka, maka ditunjukkan ini jalan. Ini ya, tidak mungkin Allah mengajarkan ini manusia supaya selamat dan dikasih jalan selamat dan ditunjukkan dan dikasih alat untuk mencerna. Berpikir objek yang ditangkap oleh yang didengar, yang dilihat, jangan komentar dulu, dipikir dulu. Sebab berkata ini kan perbuatan. Apalagi menjalani tidak boleh, jangan. Yuhibbunahum, yang manusia tadi mencintai selain Allah, pesaing-pesaing itu kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Ayo coba, orang akan membela, orang akan menjadi pamper apa dan siapa yang dipandang menyelamatkan diri. Sampai sebab saja tidak boleh kalau kita. Sebab si A saya selamat Allah yang menggerakkan si A sehingga simpatis kepada kamu, lalu kamu diselamatkan oleh si A. Tidak boleh, tauhid tidak boleh. Man adhafa ila nafsihi syai'an minal istaqa'a faqad kafara. Siapa yang mengaku-ngaku ya, syai'an minal istaqa'a, sedikit kemampuan milik dirinya, kufur kepada Allah. Kufur apa? Kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Man adhafa ila nafsi syai'an minal istaqa'a faqad kafara. Sebab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya diri menjadi sebuah kekuatan yang menyelamatkan kecuali dengan ditopang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai seperti cintanya kepada Allah. Jadi orang musyrik itu ya senang Allah, ya senang sahriyone Allah. Kenapa?
dipandang keberhasilan ini tanpa Allah. Oh, keberhasilan hanya dengan Allah saja. Makanya ada standar syariat. Nah, standar syariat itu amanah dari Allah SWT. Pertanyaannya gini, Nabi Ibrahim itu cinta negaranya benar? Lo cinta. Ini ya, orang musyrik cinta negaranya, lo cinta. Tapi cintanya beda. Nabi Ibrahim loh. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku negeri yang aman. Aman menurut siapa? Standar aman dari Allah yang memberikan negeri. Nabi Ibrahim cinta anak apa enggak? Cinta anak, cinta generasinya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku, hindarkan aku. Ya Allah, saya senang diri saya ini. Dan anak cucu kami ya Allah dari mematuhi berhala. Itu ya. Jadi orang itu punya cinta di saat yang sama punya benci. Kita benci ditinggalkan yang kita cintai. Ya. Maka perlakukan yang kita cintai itu sesuai dengan aturan yang memberikan cinta, yaitu Allah SWT. Itu ya, Masya Allah. Pahlawan yang untuk Indonesia itu wakil. Kalau sing komunis, haluan komunis, Tan Malaka itu komunis. Kalau ditanya cinta negeri Indonesia, cinta. Ya, sampai Tan Malaka ditangkap pemerintah Hindia Belanda, Filipina diadili. Kenapa? Cinta Indonesia. Sampai dia naik itu mau dihukum mati. Gagah dia mengatakan cinta komunisme. Kalau ada yang mengatakan mendendangkan lagu Indonesia Raya, itu ya. Tapi pendekatan cinta yang beda. Mari kita cintai, ya. Sebab cinta itu nikmat dari Allah. Gunakan cinta itu lewat menjalani perintah, menjauhi larangan. Sebab kebanyakan kita mencintai sesuatu itu akan kita perlakukan sesuai dengan saya yang mencintai. Imbal baliknya kita akan dikuasai oleh apa siapa yang kita cintai. Yuhibbunahum kahubbillah. Jadi cintanya orang musyrik ditimbang cinta baik sekutu Allah dengan Allah. Karena lebih unggul gimana? Itu dalam masalah cinta ini, masalah cinta. Jadi wahada dan ini syaratu jalan Rabbika. Yang jalan itu hanya milik Tuhan pencipta, pengatur, pemilik Muhammad. Ya, mustaqiman yang lurus. Istaqoma yastaqimu. Istiqomah. Mustaqim itu jalannya sing lurus. Kenapa kamu mustaqiman? Itu hal, dalam bahasa disebut halun. Kondisinya tidak akan pernah berubah. Terus lurus, tidak pernah bengkok. Pengaruh apapun, suasana, perubahan, ancaman, ujian, tetap istiqomah. Itu karena dari Allah kok. Kalau saya bikin undang-undang bisa disuap, malah saya robah dan larangan jadi perintah. Istiqomah mana ya? Tidak istiqomah itu berubah-ubah istiqomah. Standar itu tidak berubah. Kalau standar berubah-ubah, tanggung jawabnya kepada siapa nanti? Mungkin menghadap Allah nanti. Zaman orde lama larangan, sekarang orde baru diperintah. Orde reformasi dihapus kabeh larangan itu. Perintahnya juga dihapus. Oh, jadi mubah, boleh. Bahaya nanti. Ini ya, harus ada jalan yang tetap karena unsur kesengajaan tidak sengaja akibatnya sama. Diracun orang kalau mati, bunuh diri, mati orang. Loh ini nanti ada kehidupan yang tidak akan pernah mati. Bahaya banget. Loh masa depan kita itu saja. Nah, ini orang-orang tidak percaya hari akhir ini. Perkutat hukum dunia bisa dirubah hukum dunia itu. Tapi yang namanya pelanggaran terhadap ajaran Islam tidak bisa dibekengi oleh siapa. Nanti dibongkar, kedok kebusukan itu. Oh sudah takut kepada itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita jangan berkutat, ini bahaya dunia, ini selamat dunia, singkat dunia ini. Itu ya, ada tempat di
mana, tidak ada batasan usia, tidak ada tolok ukur waktu. Apa itu akhirat? Maka disebut yaumul akhir, hari akhir dihentikan standar-standar ukuran waktu tidak ada di sana. Hadirin rahimakumullah, mustaqiman itu lurus, tidak dipengaruhi oleh suasana. Nah, ini tidak ke manusia karena digugat ada demo berubah. Ya, nanti timbul demo lagi, berlaku lagi. Justru yang digugat diberlakukan lagi. Tidak istiqomah ya. Istiqomah itu tanpa penegak hukum berjalan sendiri. Itu hukum Allah SWT. Makanya kita diperintah istiqomah. Apa istiqomah? Loh, kalau istiqomah itu enak lalu diulang, tidak istiqomah itu. Yang namanya diganggu tidak pernah berubah. Itu istiqomah namanya. Kamu diganggu tidak berubah. Gangguan dunia. Daripada diganggu dunia, siapa pembelanya? Diganggu dunia akhirat, siapa pembelanya? Yang militan seperti pensihirnya Fir'aun sing tobat itu, Masya Allah. Itu ya, diancam. Amantum lahu qabla an adzana lakum. Kamu percaya kepada Musa sebelum kuberi izin SK. Jadi orang kafir nek kuwasa, iman ono SK ya. Hati-hati. Itu dalam Quran ada ya. Kamu percaya kepada Musa sebelum kuberi izin. Apa ancamannya? Laqad anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan kupotong tangan dan kakimu dengan bersilah, dimutilasi. Kejam manusia. Kadibatnya langsung. Psikopat. Jadi Fir'aun itu psikopat pertama. Jadi nyeksa wong sampai jerit-jerit baru mati. Ulang gimana ini? Nah, kembali kepada ini. Apa jawabannya ahli sihirnya? Fir'aun yang sudah tobat mengikuti Nabi Musa ini istiqomahnya ya, lan nufiroka ala ma ja'ana minal bayyinat ya alladzi fataruna. Aku tidak akan pernah mengutamakan ya kamu daripada keterangan-keterangan yang sudah datang kepada kamu. Itu ya, faqdi ma anta qadin, putuskan apa yang hendak kau putuskan. Innama taqdi hadzal hayatid dunya. Kamu hanya memutuskan undang-undang dunia ini saja. Masya Allah ya. Jam 9 adu kekuatan sihir dengan mukjizatnya Nabi Musa menjelang zuhur masuk surga. Berarti apa? Husnul khotimah. Jangan sampai ada musyrik itu 75 tahun ya. Diuji sakit, didatangi pendeta, didoakan pendeta sembuh, usianya 75 tahun seorang nenek. Masya Allah, mati dalam kondisi kufur. Dikei sembuh didik. Itu ya, padahal setan ya iso nyembuhno ya iso ondunyo ya. Hadirin rahimakumullah, jam 9 kufur menjelang zuhur sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu semacam itu. Masa kita yang lama tidak istiqomah? Sabar di dalam penderitaan. Kenapa? Banyak yang diselamatkan bukan dengan nyamannya ibadah, tapi diselamatkan dengan apa? Ya, kesabarannya di dalam penderitaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad fassalnal ayat, sungguh telah kami jelaskan ayat. Ayat itu bukti-bukti. Ada larangan, itu tanda. Ayat itu tanda. Kalau tidak percaya, lihat pelaku larangan. Nanti akibatnya dunia ini gimana? Jadi ya, jaringan terkuat apapun dibongkar oleh Allah. Loh, kalau ada Fir'aun itu kan contoh jaringan yang paling canggih ya dia. Karena imperium Fir'aun itu lama. Berarti kan pengorganisasian negaranya kan luar biasa. Itu tumbang ini dengan menghadapi Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tidak punya negara, Nabi Musa tidak punya tentara, Nabi Musa itu Melayu. Kalau si perang, Nabi Musa perang melawan Fir'aun, Melayu. Siapa yang ditumbangkan oleh kekuasaan? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun. Masya Allah, masa itu belum menjadi bukti ayat? Perintah itu ayat, lihat pelaku perintah. Siapa yang dihinakan, siapa yang dimuliakan? Belum. Siapa? Belum akhirat, dunia itu sudah kelihatan.
orang-orang yang tidak istiqomah di dalam jalan kebenaran Islam karena bujuk rayu, jabatan, dunia dan macam-macam. Siapa yang mulia? Pasti orang yang paling sederhana mengatakan dulu, orang alim tapi kok botol ilmunya. Orang alim berpihak kepada musuh Allah. Itu apa? Bukan kehinaan itu ya? Kehinaan. Itu pun liqaumin, bagi kaum. Kenapa kok mayoritas? Kaum itu sebuah komunitas yang disatukan oleh perasaan setuju atau tidak setuju. Hati-hati ya. Saya tidak ketemu dengan Fir'aun, tapi kalau jalan hidup saya itu yang ditempuh oleh Fir'aun, alur sejarahnya umatnya Rasulullah kok alur Fir'aun. Sebab Nabi pernah mengatakan ini, Fu'ithal qaum ala man ahabba. Seseorang akan dibangkitkan di hari kiamat dengan siapa dan apa yang dicintai. Ini gak ketok cinta ini. Setuju tidak setuju itu membentuk kaum umat. Yang membunuh untanya Nabi Soleh itu hanya seorang. Menyembelih unta yang paling gampang. Yang penting tidak pas, ya tidak usah dicancang ini, sudet ininya sambil berjalan mati unta itu. Coba di penyembelihan unta di luar Mekah ada deh. Untanya banyak yang nyembelih coba sana. Gelatinya pisaunya kecil, disudet dadanya, mati. Yang membunuh Nabi untanya Nabi Soleh itu seseorang. Kenapa kok bahasanya kok jamak? Ya, fadzabahuha, maka mereka menyembelih untanya Nabi Soleh. Fadamdama alaihim, maka Allah menyamaratakan siksaan atas mereka. Bidzambihim, karena apa? Dosa mereka. Fasawwaha, maka memeratakan siksanya. Kenapa? Yang menyembelih satu kok bahasanya sama? Karena perasaan setuju dan tidak setuju itu yang menghimpun satu komunitas manusia. Makanya liqaumiyan tadhkarun, bagi orang-orang yang mampu mengambil pelajaran. Di mana pelajaran yang paling berharga? Tidak ada pelajaran yang paling berharga kecuali pemberitahuan dari yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah ngake erusi rendah sampai nyamuk ini disebutkan dalam Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menampilkan sampel contoh berupa nyamuk atau yang lebih ringan, lebih rendah dari nyamuk. Maka reaksinya orang beriman apa? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang percaya bagaimana Allah itu maha segalanya, ya, bahwasanya sambal nyamuk itu memang benar dari Allah. Coba kita menganalisa bagaimana nyamuk, Masya Allah. Nyamuk itu ada sebelum manusia ada. Kenapa binatang-binatang yang besar itu musnah? Sementara sampai hari ini rezeki nyamuk itu rezeki diletakkan pada tempat yang paling sulit, di bawah kulit, rezeki mati. Di manusia dikasih apa kok recang yang kotor-kotor itu gimana? Masa kita tidak belajar kepada nyamuk? Nyamuk tidak pernah musnah. Padahal seharusnya rezekinya yang paling sulit itu kan nyamuk. Masya Allah, ini yang paling sederhana saja. Kita digugat oleh pendekatan Quran. Nah, itu gimana? Itu ya. Ada pun orang-orang yang kafir mengatakan fayaquluna, komentar. Jadi orang kafir kan bisa komentar. Mada aradallahu bihadza matala. Iya, mada aradallahu. Kenapa sih? Buat apa Allah membuat satu contoh nyamuk? Masa manusia disuruh belajar kepada nyamuk? Hadirin rahimakumullah, betapa rumitnya makhluk Allah yang kecil ini yang tidak pernah musnah. Pada rezekinya diletakkan pada tempat yang paling sulit. Lalu kita ini paling mudah kok nyasak-nyasak yang karong-karong itu gimana? Jadi yadzakarun bagi orang-orang yang menerima peringatan. Tidak ada peringatan yang wajib diterima kecuali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba gini lihat, kita itu mengadakan peringatan tapi tidak pernah mengambil
tidak pernah mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. 17 Agustus itu sudah berapa tuh? 77 tahun itu. Berarti 77 kali mengadakan peringatan 17 Agustus. Tidak usah jauh-jauh, kita merdeka baru 77 tahun. Generasi sekarang ya Masya Allah, penjajah dulu yang diusir generasi perintis ditekan maneh ya. Investasi di negara kita tanpa persyaratan yang sulit ya, view lautnya rusak, tanahnya rusak, tambang-tambangnya kita sugih utang, sementara yang eksplorasi di negeri kita negara-negara kaya Masya Allah belum 100 tahun semacam ini, sehingga kita tidak pernah mendapatkan peringatan dari yang kita peringati. Kenapa? Penyadar peringatan kita bukan Al-Quran. Dulu generasi perintis baca Quran, paham Al-Quran. Yang tidak paham Quran bisa dibeli. Ya, ada Syekh Yusuf. Ini belum ada, Indonesia belum ada Kesultanan Syekh Yusuf itu Sulawesi, Makassar, dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Dulu ada seorang pemimpin Afrika Selatan, Nelson Mandela, ke Jakarta, kan tidak salah 2010, pakai batik. Saya terilhami, terinspirasi ya perjuangan Syekh Yusuf yang dibuang ke negara saya. Dia membebaskan ya Afrika Selatan dari penjajahan Inggris. Diilhami apa? Syekh Yusuf. Kita tidak pernah mengenal Syekh Yusuf. Nelson Mandela mengenal Syekh Yusuf. Masa tersentai. Tekanan Indonesia zaman SBY, Presiden SBY. Masya Allah, Diponegoro, Kiai Mojo yang menggerakkan perang seluruh Jawa, ulama Jawa. Lalu sejarahnya mengatakan apa? Pemberontakan Diponegoro karena tanah leluhur mereka kena rilen pembangunan jalan PUC terlalu rendah. Jadi perang di Diponegoro itu karena tanahnya kena rilen gitu. Padahal karena syariat Islam kita akan dijauhkan dari syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, liqaumin yattaqun. Maka disebutkan ya wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan. Generasi perintis Pak Dirman, Masya Allah, Pak Dirman itu saat paru-parunya rusak yang sebelah, cuti rawat inap di rumah sakit 50 hari. Masya Allah, dipanggil Bung Karno karena agresi Belanda, disuruh memimpin perang gerilya. Masya Allah, Bung Karno sehat, tapi Pak Dirman tidak pernah. Saya sakit, memimpin perang gerilya di atas kursi. Ya, ketika duduk tidak mampu, dengan terlentang dia memimpin perang gerilya. Masya Allah, liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang mampu mengambil peringatan yang menyadarkan. Berarti apa? Masuk neraka, masuk surga itu ada proses. Tidak usah neraka akhirat, neraka dunia yang terjadi. Makanya lahum darus salam, bagi mereka tempat yang penuh damai. Jadi kalau hari ini kita sengsara dengan sebab meninggalkan syariat Islam, jangan sampai berlanjut kesengsaraan kubur, apalagi kesengsaraan nanti kita bangkit di akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Darussalam, ya, zona damai surga. Inda Rabbihim, yang disediakan di sisi pencipta, pengatur, pemilik mereka. Siapa mereka itu? Liqaumin yattaqun, orang-orang yang sering mengambil penyadar-penyadar dari Al-Quran. Jangan sampai kita ini sadar, tapi kesadaran yang dibangkitkan bukan dari penyadar yang sebenarnya. Al-Quran. Makanya saya, Masya Allah, era Kartini itu kandidat mau belajar Leiden ini. Dibaca di bukunya yang diterjemahkan Armin Pani kan ada. Habis gelap terbit terang. Itu sebetulnya minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Itu dia belajar kepada Yai Soleh Darasbah. Yai, saya memandang bangsa kita itu
Saya yang dungu. Apa standar dungunya? Bukan tidak menguasai teknologi, bukan ini. Kenapa? Kita ini punya kekayaan berupa gunung emas, tapi kita tidak tahu kekayaan gunung emas. Apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran itu gunung emas. Nah, makanya atas usul beliau, yaitu Soleh Darat Semarang ini menerjemahkan Quran dalam bahasa Jawa. Kartini waktu itu punya kesadaran semacam itu. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Masa kita gembira dipuing-puing penderitaan? Mana di istana negara dangdutan ya. Cik melupakan utang ya. Kembali kepada ini. Wahwa sedangkan Allah dia waliyuhum. Apa wali itu? Pengendali. Manusia itu kalau tidak dikendalikan oleh Allah pasti dikendalikan oleh keinginan tidak inginnya. Bahaya pada sementara manusia nggak tahu bahaya. Orang itu akan mematuhi dan sampai dikuasai dijajah oleh apa siapa yang dicintai. Makanya Allah itu menegaskan dalam surah Al-Baqarah ini, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu pengendali orang-orang yang mempercayai Allah. Apa yang dipercayai? Sistem pengendalian di dalam larangan, di dalam perintah Allah itu supaya kita tidak dikendalikan, dilarang oleh apa siapa yang saya cintai. Perlu digoda setan ini. Ayo, manusia sesat perlu digoda setan. Lalu siapa yang goda iblis itu siapa? Ayo coba cari. Ya, siapa yang menggoda iblis itu? Dirinya sendiri. Makanya kalau kita mampu menjadikan Al-Quran ini sistem pengendalian diri kita menjadi hamba Allah. Dan kemerdekaan sebenarnya saat manusia jadi hamba dikendalikan oleh Allah saja. Jadi wahwa sedangkan Allah dia waliyuhum, pelindung yang mengendalikan mereka. Kita akan dilindungi oleh Allah dari dikendalikan suka tidak suka kita. Makanya suka tidak suka kita ini ada cantolannya. Apa cantolannya yang diberitahu? Larangannya jauh ya, supaya kamu tidak dilarang nafsu hasrat syahwat. Perintah jalani ya, supaya kamu tidak diperintah oleh nafsu hasrat syahwat. Jadi orang mukmin itu semacam ini. Itu yang melatar belakangi kenapa pahlawan-pahlawan yang muslim jauh sebelum Indonesia lahir Kesultanan Islam. Kenapa? Penjajah akan mempraktekkan pengendalian sesama manusia. Masya Allah. Ketika terjadi perang Persia ya, dengan kaum muslimin, ini pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, ada komandan lapangan namanya Rib'i bin Amir. Itu diminta datang oleh Rustum. Rustum itu panglima perangnya Persia ke para militer. Saya heran kekuatan apa yang mendorong kaum muslimin kok berani menghadapi Persia. Padahal yang layak menghadapi Persia di Romawi, super power waktu itu Persia Romawi. Maka diundang Rib'i bin Amir itu para militernya. Pakai apa? Kuda, naik kuda. Panglima baju militer lengkap dengan senjatanya. Ketika masuk gerbang baratnya dicegat oleh penjaga barat militernya. Siapa? Rustum ini. Berhenti kamu di sini, tidak boleh masuk. Wujudi senjatanya harus berjalan. Rib'i sampaikan kepada komandan, saya akan pulang. Sebab apa? Saya di sini bukan meminta waktu, yang mengundang panglima perang kamu. Kalau tidak saya pulang. Masya Allah, akhirnya diizinkan oleh Rasul. Jadi karpetnya dari kuda diinjak kudanya Rib'i bin Amir ini. Itu orang Islam dulu itu gagah semacam ini. Masya Allah. Mahmud Abbas ketika perjanjian di Indianapolis untuk damai dengan Israel menyebut siapa itu? W, ya, Jesus. Ar-Rois Abdul, baik pembesar yang agung.
Akhirnya apa? Diizinkan melewati karpet dengan kuda, diinjak-injak oleh kuda. Nah, waktu itu dilarang duduk berdampingan dengan Rustum. Saya akan pulang kalau tidak setara duduknya, saya akan pulang. Lalu ditanya ya silakan duduk. Apa yang membangkitkan kamu perang melawan saya, sementara yang berhak menghadapi saya itu hanya Romawi? Ya, ibta'atsanallah, Allah yang mengutus kami, bukan panglima, bukan kepala negara kami Umar bin Khattab, tapi ibta'atsanallah, Allah yang menyuruh kami, Allah yang mengutus kami. Untuk apa? Membebaskan perbudakan sesama manusia. Ya. Untuk apa? Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dari perbudakan sesama manusia untuk menjadi hamba Allah saja. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Dari kebohongan agama-agama menuju keadilan Islam. Itu misi kami, membebaskan manusia. Ini yang terjadi pada Diponegoro. Saya pernah melihat bagaimana penjarahan Diponegoro. Di Makassar, Masya Allah, ini dulu macan Jawa dimasukkan kerangkeng, lembab, tempatnya lembab ya. Ini seperti kerangkeng ya. Singa di kebun binatang ya. Tempatnya Masya Allah, dulu macan Jawa pernah ditempatkan di sini siapa? Diponegoro. Jangankan Diponegoro, Pak Dirman saja tidak ingat itu. Tidak ingat Pak Dirman. Apa yang diingat? Begitu Pak Dirman. Apalagi Diponegoro apalagi ya Sewu terlalu jauh. Hadirin rahimakumullah. Ya. Dimakan ya'malun, dengan sebab apa yang mereka jalani. Ini ya. Ya'malun itu aktivitas. Allah pengendali mereka. Sebab apa? Aktivitas yang dijalani itu standar Islam. Kalau tidak kemudian menjalani itu standar dari Allah, saat itulah kita dikendalikan oleh Allah. Jadi jaminannya itu di sana. Belum bisa kan belum? Oh sudah bisa. Jadi waliyuhum dimakan yang jadi ada aktivitas yang disandari oleh standar Islam. Wahada itu dan inilah siratal rabbikal mustaqim. Semoga yang kita telah diantarkan menjadi hidayah oleh Allah bagi kita. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Alhamdulillahirabbil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.